Halo, apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya kedatangan satu surat yang mana teman-teman biasanya menyebutnya dengan surat cinta dari Google, yaitu PIN Google AdSense. Jadi ini baru datang tadi siang jam berapa ya, jam 11 ini datang, dan saya dihubungi oleh pihak kantor pos karena memang saya sengaja meninggalkan nama dan nomor telepon saya. Jadi waktu ini tiba, saya dihubungin bahwa PIN Google AdSense-nya sudah tiba. Jadi ya sangat bersuka cita ya, senang ya, karena menunggu ini cukup lama, ya hampir 2 bulan, sebulan 3 minggu saya menunggu ini, dan ini dikirim dari Malaysia ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dia dari Malaysia dan ditujukan kepada saya. Ini nama saya, terus di kota Makassar, dan dikirim hari ini jam 11 siang. Tadi dikabari dan saya sudah ambil, dan teman-teman saya di sini sudah memasukkan PIN-nya tadi siang. Saya masukkan. Kenapa saya langsung masukkan, tidak tutorial? Sebab memang saya membuat konten-konten cuman lewat satu HP, dan hanya lewat HP, tidak ada yang lain. Dan ini PIN-nya yang sudah dikirim, dan ini masih baru banget, Jadi saya sudah sobek tadi siang, karena saya mesti cepat memasukkan ke handphone, karena saya buat konten-konten lewat handphone saya. Nah, saya sedikit berbagi pengalaman dan tips untuk teman-teman semua, dan saya berdoa ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sedang berjuang untuk 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber, atau mungkin sedang menunggu ini juga, atau mungkin sedang mencoba memverifikasi identitas, atau apa saja yang teman-teman lagi berjuang. Saya coba bagi sedikit pengalaman dan tips. Saya berharap ini bisa memacu teman-teman untuk tetap semangat membuat konten-konten dan semakin berkembang. Yang pertama, pembuatan konten-konten saya khusus tentang anak-anak muda. Jadi channel saya ini Jonathan Manulang. Saya membuat konten-konten memang khusus untuk anak-anak muda, supaya mereka tetap bersemangat, supaya mereka tetap antusias. Jadi itulah konten-konten yang saya buat. Nah, kemudian dari pembuatan channel saya ini, sebenarnya channel saya ini sudah 9 tahun ya, 9 tahun. Cuman jujur saya baru fokus 3 bulan terakhir ini. Saya baru fokus 3 bulan terakhir ini, karena selama 9 tahun channel ini berdiri, saya jarang sekali upload, dan jarang sekali, hampir tidak pernah buat konten. Dan saya masih ingat juga subscriber saya cuma 200 atau 300 saja. Nah, cuma selama 3 bulan ini saya konsisten upload video. Satu hari itu minimal 1, tapi rata-rata saya buat 1-2. Tapi minimal 1 setiap hari saya upload, setiap hari. Dan puji Tuhan,
dari 200 naik sampai berapa ratus persen ya, karena saya konsisten untuk upload tiap hari. Jadi itu juga salah satu solusi untuk konten kita cepat berkembang, yaitu konsisten untuk mengupload. Nah, yang kedua, saya berterima kasih secara khusus, berterima kasih kepada Mas Timon Andioso yang sudah membantu saya dari pembuatan Google AdSense-nya, dari mengajari, dari mengarahkan, sampai sekarang ini saya dibantu oleh Mas Timon. Dan saya jujur, mungkin kalau tidak ada Mas Timon, mungkin tidak jadi sampai sekarang ini. Karena memang jujur saya pemula, dan semua saya pelajari lewat handphone, dan memang masih buta banget. Jadi saya masih mempelajari ya, buka tutorial saya pelajari. Nah, cuman ada banyak, kalau kita buka di tutorial ya, ada banyak tutorial yang memberikan jalan-jalan keluar, solusi yang istilahnya sampai kira-kira beresiko kasih tutorialnya. Saya pernah kejadian, karena saya belum belum lolos verifikasi, saya buka tutorial, ada tutorial yang bilang kirim aja email sama passwordnya, nanti teman saya ini kan. Nah, masalahnya kan kita gak kenal. Nah, itu bahaya sekali sih sebenarnya. Nah, ada juga tutorial yang kayak pakai cara ini. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan dari peraturan YouTube itu kan beresiko. Nah, tapi Mas Timon ini dia punya konten, dan channelnya dia memang semua yang positif, yang benar-benar niatnya baik dan untuk membangun yang lain. Ya, itu yang kedua. Thank you Mas Timon. Nah, yang ketiga teman-teman, saya mau coba kasih sedikit pengalaman plus tips. Mana tahu teman-teman yang di nomor 3 ini sama seperti saya dulu mengalaminya. Nah, yang ketiga ini, saya dulu waktu proses sampai sekarang ini, dulu pernah hampir nyerah gitu loh. Hampir nyerah dalam memverifikasi identitas. Kenapa saya menyerah? Yang pertama, batas mengirim foto identitas kan 3 kali. Jadi 3 kali dikasih kesempatan untuk mengirim foto identitas kita, mau paspor, mau SIM, ataupun KTP. Itu identitas kita dikirim. Namun saya 3 kali gagal. Nah, pusing dong, maksudnya gagal nih, gimana? Nah, saya mau coba tanya Mas Timon, maksudnya dia juga lagi sibuk. Karena kan saya istilahnya sering ngerepotin, jadi kalau saya tanya lagi. Nah, terpaksa saya pelajari, buka lagi tutorial, bayangin sampai saya pelajari tutorial itu sampai 3 jam. Hanya untuk bagaimana caranya supaya bisa memverifikasi ulang identitas yang sudah gagal 3 kali ini. Nah, saya ketemu satu channel yang sangat menolong saya, dan di sini jujur saya sedang tidak mempromosikannya, tapi channel ini yang membantu saya. Kemudian saya berhasil untuk bisa mencoba memverifikasi ulang identitas saya. Saya buka itu Cara Pintar 69, itu bukan punya saya. Saya nggak tahu siapa adminnya, tapi waktu saya buka channelnya dia, saya lihat di situ ada dibuat mengajukan permohonan ulang supaya bisa memverifikasi identitas. Jadi kita ajukan ulang itu ke YouTube Partner, namanya YouTube Partner. Jadi ke YouTube Partner inilah kita mengajukan ulang supaya bisa
memverifikasi ulang identitas yang sudah 3 kali gagal. Nah, saya temukan channel ini, Cara Pintar 69 ini. Bayangin 3 jam saya pelajarin. Karena dia pakai monitor yang besar ya, layar yang besar, sementara saya cuma pakai handphone. Jadi saya kan kecil tulisannya. Jadi saya pelajari 3 jam sampai istilahnya gimana, pusing lah maksudnya. Aduh, gimana ini udah gagal 3 kali. Nah, ternyata begitu saya ikuti step-stepnya dari pihak YouTube partner, itu kasih kesempatan untuk saya bisa memverifikasi ulang identitas saya. Nah, setelah saya mendaftar ulang lagi, memverifikasi ulang lagi, sebanyak 3 kali dikasih kesempatan lagi, itu pun saya gagal lagi, bayangin. Padahal saya bingung, maksudnya saya udah pinjam HP saya pakai Oppo. Saya pinjam HP temanku Samsung, dan ini HP canggih. Saya pinjam juga iPhone. Sampai saya pinjam iPhone temanku yang lain, iPhone terbaru, bayangin. Saya pinjam, saya foto ya identitasnya. Nah, saya daftarkan, gagal lagi, bayangin. Padahal kalau dilihat KTP saya, istilahnya nggak ada masalah kok, bagus. Nah, cuma nggak tahu kenapa, apa yang salah begitu loh. Nah, saya gagal lagi. Lemes dong, maksudnya aduh kok bisa gagal lagi. Nah, saya pelajari lagi tutorialnya yang channel tadi. Saya pelajari lagi, saya ikuti lagi step-stepnya. Bagaimana mengajukan permohonan kepada YouTube partner bahwa saya mengalami gagal karena mungkin KTP saya atau begini segala macam. Puji Tuhan, dikasih lagi satu lagi kesempatan. Nah, saya pikir begini, oh mungkin ini harus di-scan. Nah, saya suruh temanku, tolong dong scan dong ini identitas saya. Begitu temanku pulang, saya coba lagi daftarkan yang 1, 2, kan 3 kali itu. 1, 2 saya daftarkan, gagal lagi, bayangin. Sisa satu lagi untuk saya punya kesempatan untuk memverifikasi foto identitas saya. Nah, saya sendiri yang pergi ke tukang cetak foto. Saya pergi, saya bilang, Bu, minta tolong boleh di-scan ini identitas saya, KTP, SIM sama paspor saya. Begitu di-scan, dikirim lewat email, dikirim lewat Telegram, dikirim lewat chat. Nah, saya buka lewat Telegram, dan saya coba yang ketiga. Ini sudah berkali-kali, kalau mau di total udah 9 kali. Nah, sudah 8 kali gagal, dan ke-9 kali ini saya mau coba. Nah, saya bilang, dalam nama Yesus, ini pasti berhasil. Nah, begitu saya verifikasi identitas yang ketiga kalinya, puji Tuhan, diterima, teman-teman. Nah, jadi dari situ terakhir ini verifikasi alamat saya berhasil. Nah, pesan saya atau tips dari saya, jangan menyerah ya. Coba ketika udah verifikasi KTP gagal, coba di-scan. Gagal lagi, mungkin 3 kali gagal, coba pelajari cara merequest ke YouTube partner supaya bisa memverifikasi ulang. Pelajari lagi, jangan nyerah. Nah, saya percaya orang kalau tidak nyerah pasti ada jalan keluar, dan ketika berusaha, teman-teman, maka akan semakin. Nah, saya pelajari ketika saya berusaha belajar tutorial, saya semakin mahir dan makin tahu cara mempelajari atau mengembangkan YouTube, begitu loh. Jadi nggak apa-apa, pelajari terus, jangan menyerah, pelajari terus. Terus kemudian yang keempat, masalah PIN Google AdSense. Jadi setelah semua step-step saya berhasil, maka saya menunggu PIN Google AdSense ini selama 1 bulan, 3 minggu. Jadi bulan pertama nggak datang tuh. Jadi saya coba hubungi pihak kantor pos,
Mereka bilang belum datang. Nah, saya ini dong bulan kedua saya request PIN bulan kedua, yang kedua, dan yang kedua ini saya menunggu selama 3 minggu, dan hasilnya PIN Google AdSense-nya tiba. Jadi total waktunya adalah sebulan 3 minggu baru PIN ini ada di tangan saya, dan setelah merequest kedua kalinya. Nah, yang kelima adalah masalah kantor pos. Jadi ini penting banget saya kasih tips atau saran lah ke teman-teman masalah kantor pos. Saran saya, mendingan nama dan nomor HP teman-teman itu dititip di kantor pos bagian pengiriman, supaya ketika ini tiba teman-teman bisa dihubungi sama pihak kantor pos. Sama kayak saya dihubungin, karena maksudnya kasihan kan teman-teman bolak-balik ke kantor pos, apalagi kalau kantor posnya itu jauh, kasihan gitu loh. Jadi saran saya, titiplah ke kantor posnya, bilang ke mereka, Pak, saya titip dong nama dan nomor telepon saya. Kalau ini PIN Google AdSense sudah tiba, tolong kabari saya. Dan biasanya saya kemarin ke kantor pos itu ada yang memang khusus satu orang yang mengurusi ini. Nah, saya kasih ke dia nomornya. Nah, jadi teman-teman, pesan saya adalah yang pertama, jangan menyerah. Itu modal untuk kita bisa berhasil, ya. Yang kedua, sementara mencoba memverifikasi identitas rekening teman-teman, menunggu PIN Google AdSense, maka tetaplah, saran saya, tetaplah membuat konten-konten yang menarik, yang membangun, supaya karya-karyamu bertambah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kamu yang sedang menunggu PIN Google AdSense ini, percayalah, saya juga sempat istilahnya kepikiran, kenapa ya udah hampir 2 bulan kok nggak muncul-muncul. Saya sempat kepikiran, tapi percayalah teman-teman, cepat atau lambat PIN Google AdSense ini akan tiba di tangan saudara, di tangan teman-teman, ya, pasti akan tiba. Nah, jadi yang keempat, seperti saya bilang tadi, tinggalkan nama dan nomor HP saudara, teman-teman, supaya teman-teman bisa dihubungi dari pihak kantor pos, dan teman-teman nggak perlu bolak-balik ke kantor pos. Dan yang terakhir, yang kelima adalah akhir kata pesan saya sesama pembuat konten yang untuk membangun, memberkati orang lain. Pesan saya adalah tetap semangat, tetap bersabar, dan terus membuat karya konten-konten yang membangun. Dan saya percaya tidak ada yang sia-sia, ya. Saya percaya hasil tidak pernah membohongi usaha. Jadi apapun usahamu pasti akan menghasilkan nantinya. So saya percaya teman-teman ke depan pasti berhasil dan sukses. Tetap semangat, dan kalau teman-teman terberkati, boleh di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Nanti akan saya coba jawab komentar-komentar teman-teman, dan kita saling membangun, saling memberitahukan informasi. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.